Hai anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Bu Yuni. Hari ini kita akan belajar tentang peredaran darah ya. Yuk simak materi berikut ini. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika kamu ingin merasakannya, coba letakkan tangan kanan kamu di atas dada bagian kirimu. Coba kamu rasakan, apakah denyut jantungmu terasa? Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Metabolisme adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Selain itu, darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang keluar tubuh. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung dan pembuluh darah. Bagian-bagian jantung: vena, aorta atau arteri besar. Serambi kiri mengalirkan darah kaya O2 dari paru-paru ke bilik kiri. Serambi kanan mengalirkan darah kaya CO2 dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Bilik kiri memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Bilik kanan memompa darah kaya CO2 ke paru-paru dan katup jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Caranya dengan melakukan proses kontraksi atau menguncup dan relaksasi atau mengembang secara berulang-ulang. Ketika serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Ketika serambi jantung berkontraksi, darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, sedangkan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Pada saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Ketika mengalir dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya, darah berada dalam pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah arteri, pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Yang kedua adalah kapiler, pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Yang ketiga adalah vena, pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Adapun perbedaan arteri dan vena adalah dinding pembuluh pada arteri lebih tebal dan elastis, sedangkan pada pembuluh darah vena, dinding pembuluhnya lebih tipis. Lumen atau salurannya pada arteri sempit, sedangkan pada vena luas. Katup atau klepnya pada arteri tidak memiliki katup, sedangkan pada vena ada di sepanjang pembuluh, berfungsi untuk mencegah terjadinya arus balik, sehingga arah aliran hanya ke satu arah. Aliran darahnya pada arteri meninggalkan jantung, sedangkan pada vena menuju ke jantung. Tekanan darahnya pada arteri sangat kuat, sedangkan pada vena sangat lemah. Denyutannya pada arteri
terasa seirama dengan denyut jantung, sedangkan pada vena tidak ada. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalir dari bilik kanan ke arteri paru-paru, ke paru-paru, ke vena paru-paru, dan ke serambi kiri. Untuk lebih mudah mengingatnya, peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir dari bilik kiri menuju ke aorta, ke kapiler seluruh tubuh, ke vena atas dan bawah, lalu ke serambi kanan. Untuk mudah mengingatnya, peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Adapun fungsi darah yaitu sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh, keping darah berfungsi menutup luka, dan plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari. Unit kerja saya di SD Negeri 1 Nyangkoe, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia memegang peranan penting dalam tubuh manusia. Jika sistem peredaran darah tersebut terganggu, kinerja organ tubuh yang lain juga akan ikut terganggu. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui macam-macam gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Untuk mencegah atau menghindari gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah seperti hipertensi, hipotensi, jantung koroner, dan varises dapat dicegah dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, mengonsumsi makanan berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, menghindari asap rokok baik perokok aktif maupun perokok pasif, serta menghindari minum-minuman yang beralkohol. Adapun cara mencegah gangguan kesehatan pada darah seperti anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi seperti bayam dan kacang-kacangan. Leukemia dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi dan rajin berolahraga. Demam berdarah dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Kegiatan membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti dikenal dengan kegiatan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air. Talasemia tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit keturunan. Akan tetapi, gejalanya dapat dikurangi dengan pengobatan dan melakukan transfusi darah dalam kondisi tertentu. Hemofilia. Hemofilia juga tidak dapat diobati, akan tetapi dapat dicegah dengan cara menghindari terjadinya pendarahan agar darah tidak terus mengalir. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat untuk kalian. Pesan dari ibu, kalian harus selalu menjaga kesehatan apalagi di masa pandemi COVID-19 ini.
Kalian harus ingat, kemanapun kalian pergi harus selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari. Saya guru kelas 5 di SD Negeri 1 Nyangkoek, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Hai anak-anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kalian ketahui, setiap makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lain dan lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan tempat hidupnya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem terdiri atas 2 komponen, yaitu komponen biotik, makhluk hidup, dan komponen abiotik, benda tak hidup. Contoh komponen biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh komponen abiotik adalah tanah, udara, air, cahaya matahari, dan suhu. Jenis makanan hewan. Hewan itu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Secara umum, jenis makanan hewan terbagi menjadi 2, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah daun, buah, dan biji-bijian. Nah, coba kalian sebutkan hewan apa saja sih yang makan daun, buah, dan biji-bijian? Yap, kalian hebat! Contoh hewan pemakan daun adalah kuda, ulat, koala, dan kambing. Contoh hewan pemakan buah adalah kelelawar, orangutan, kera, dan burung rangkong. Serta contoh hewan pemakan biji-bijian adalah tupai, burung pipit, dan burung kutilang. Selain tumbuhan, hewan juga memakan hewan lain loh. Makanan yang berasal dari hewan dapat berupa daging, ikan, serangga, dan bangkai hewan. Sebagai contoh, di sawah kalian dapat menemukan belalang yang menjadi makanan bagi katak, sedangkan katak dimakan oleh ular. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan dari Ibu, jaga kesehatan ya. Jika keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari. Saya guru kelas 5 di SD Negeri 1 Nyangkoek, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan virtual dalam rangka pengimbasan asesmen kompetensi minimum. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memenuhi undangan kami. Terima kasih atas waktunya. Saya izin share screen dulu ya, Bapak Ibu. Di sini saya akan menampilkan PowerPoint tentang asesmen nasional BIMTEK yang telah saya ikuti.
Sudah terlihatkah layarnya? Ya, sudah. Udah. Nah, asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional itu merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk ujian nasional itu sekarang ditiadakan karena diganti dengan yang namanya asesmen nasional. Nah, tujuan pelaksanaannya pada asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan pada ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaiannya pada asesmen nasional itu dilaksanakan pada semua jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA atau SMK, program dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Namun pada ujian nasional itu yang melaksanakan hanya SMP, SMA, SMK sederajat saja. Pada SD dulu tidak mengadakan ujian nasional ya, tapi namanya itu USBN. Nah, pada level siswanya yang melaksanakan asesmen nasional itu di SD kelas 5, bukan kelas 6 ya. SMP juga kelas 8, SMA itu kelas 11. Nah, ketika ujian nasional itu yang melaksanakannya di tingkat akhir pada tiap jenjang. SD itu di kelas 6 kan, SMP di kelas 9, SMA di kelas 12. Nah, perbedaannya itu pada level siswanya. Dulu waktu ujian nasional yang melaksanakannya anak-anak yang di tingkat akhir pada tiap jenjang tersebut. Nah, subjek siswanya, kalau asesmen nasional itu siswanya dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi tidak semua siswa pada kelas 5. Misalkan nih, kita punya murid di kelas 5 itu 50. Yang ikutnya itu tidak semua siswa 50, tapi hanya sebagian saja. Dan itu pun dipilih secara acak oleh Kemendikbudnya ya. Waktu ujian nasional itu semua siswa mengikuti ujian nasional. Misalkan kelas 6 kita punya murid 50. Nah, 50-nya itu ikut ujian nasional. Perbedaannya seperti itu. Untuk model soalnya pada asesmen nasional itu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Tapi ketika ujian nasional dulu soal-soalnya itu hanya pilihan ganda dan isian singkat saja. Sasaran penilaiannya asesmen nasional itu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ujian nasional itu penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaiannya nanti dilaksanakan berdasarkan computer based test atau PBT. Selanjutnya, nah, asesmen nasional dilaksanakan dalam 3 tahap. Asesmen kompetensi minimal atau AKM yang terbagi menjadi 2. Asesmen literasi membaca dan numerasi. Kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Jadi tidak semua siswa soalnya sama. Misalkan seperti ini, siswa A itu nomor 1 jawabannya betul nih, nomor 1 betul. Nah, nomor 2 otomatis tingkat kesulitannya akan meningkat.
Sementara siswa B misalkan nomor 1 aja dia udah salah jawab soalnya. Nah, pada soal kedua tingkat kesukarannya itu akan diturunkan seperti itu. Nah, peserta AKM itu seluruh satuan pendidikan. Jadi semua misalkan tingkat SD, semua SD ikut, yang ikutnya kelas 5 tapi tidak semua kelas 5. Pemilihannya sampel secara acak. Nah, jadwal pelaksanaannya itu dalam 2 hari. Dalam hari pertama untuk jenjang SD itu tes literasi selama 75 menit, 30 soal. Survei karakternya kemudian dilanjutkan survei karakter selama 20 menit. Untuk hari keduanya tes numerasi dilaksanakan selama 75 menit dan 30 soal juga. Kemudian dilanjutkan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Nah, kita bahas yang SD saja ya, karena kita kan guru SD. Bentuk soalnya tadi sudah sekilas dijelaskan. Pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ikut program dari Kemendikbud ini, untuk mengikuti BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum ini. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang baru ya. Untuk tahun ini kan diberlakukannya asesmen nasional itu di tahun 2021 ini, tentunya tahun ini. Nah, karena istilahnya ini hal yang baru, yang namanya guru itu kan dianggap oleh masyarakat itu paling tahu. Jadi nanti kalau misalkan ada masyarakat yang nanya, "Bu, emang sekarang nggak ujian ya?" Namanya diganti ya. Anu misalkan banyak pertanyaan. Nah, otomatis kita itu kan harus bisa menjawab pertanyaan mereka semua ya. Tentunya ini sangat penting, harus kita ikuti programnya. Saya menjelaskan di sini hanya sekilas supaya Bapak Ibu tidak merasa puas, sehingga tertarik untuk mengikuti BIMTEK-nya ini. Jadi di dalam BIMTEK-nya itu nanti kita belajar juga mengenai soal-soalnya, contoh-contoh soal literasi itu seperti apa, contoh-contoh soal numerasi itu seperti apa. Jadi banyak sekali hal baru yang saya dapatkan ketika mengikuti BIMTEK ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga tertarik untuk mengikutinya ya. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ibu Ruri? Ibu Ruri guru kelas berapa ya? Oh, guru kelas 4 ya. Guru kelas 4, kelas 5 wajib ya, wajib ikut kalau guru kelas 5. Tapi guru kelas 4 juga nggak ada salahnya buat ikut persiapan. Ibu Lucy? Ya. Ibu Lucy guru kelas berapa? Saya guru kelas 4 juga. Oh, guru kelas 4 juga ya. Tertarik untuk ikut tidak? Kayaknya menarik ya, mau nyoba ah. Iya dong, harus ikut ya. Ibu Hidayati. Oke deh, nanti langsung saya ikut. Iya. Ibu Hidayati yang baru masuk. Gimana nih? Ada pertanyaan nggak para Mendra? Tidak ada ya? Ya mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Para Mendra ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada suaranya loh. Nggak ada suaranya.
siapa? Para Mendra suaranya tidak terdengar. Nggak dengar. Halo, halo, tes. Para Mendra bertanya apakah AKM dilaksanakan tahun ini. Setahu saya sih ya dilaksanakan pada tahun 2021, tapi di situ belum dijelaskan untuk waktunya, bulan apa dilaksanakannya. Setahu saya tahun ini, untuk tahun pertamanya itu tahun 2021. Itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, Bu Ina baru masuk. Halo Bu Ina. Ini sama-sama guru kelas 5 nih. Bu Ina udah ikut AKM belum? Halo, keluar ya. Halo, assalamualaikum Halo, semuanya. waalaikumsalam. Bu Ina, Ya, penjelasannya tadi udah ya. Penjelasannya tadi udah ya. Aduh, ini udah beres. Udah, Bu Ina kan guru kelas 5 ya? Bu Ina guru kelas 5 ya? Bu Ina udah ikut ini belum? Iya benar. AKM belum? Udah ikut AKM belum? Belum. Ayo atuh ikut. Belum. Ayo atuh ikut. Guru kelas 5 mah. Guru kelas 5 mah wajib Jelaskan. ikut tuh. Ya harus diulang dong. Oh gitu. Jadi intinya AKM itu kan penilaian seperti ujian ya. Jadi ujiannya itu asesmen nasional itu di kelas 5. Jadi kelas 5 itu ya otomatis guru kelas 5 kalau menurut saya harus ikut ini. Biar tambah penasaran, ikut dulu aja di gurubelajar.go.id situ. Nanti dipandu deh, dibantuin cara daftarnya kayak gimana. Kayak Bu Ina ada sertifikatnya loh, 32 JP. Nanti aja secara personal. Iya bisa nanti di WA ya. Masuk kita lagi. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Makasih ya. Ya, kalau tidak cukup sampai di sini aja ya penjelasannya Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk mencari akar pangkat 3 dengan bilangan yang tentunya lebih besar dari yang kemarin ya. Yang kemarin itu perpangkatan 3 dari 1 sampai 10 itu dasar sekali. Nah, perpangkatan 1 sampai 10 harus kalian hafal karena itu modal untuk kalian bisa mengisi soal
di latihan soal nanti tanpa harus menghitung lama. Jadi ada cara cepatnya. Ya, pertama yang akan kita pelajari adalah bilangan-bilangan kubik. Bilangan-bilangan kubik adalah hasil dari bilangan-bilangan asli yang dipangkatkan 3. Bilangan-bilangan kubik apabila di akar pangkat 3 akan kembali menjadi bilangan asli. Anggota bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Itu contoh bilangan asli. Nah, kalian perhatikan gambar kubus berikut. Ada kubus yang pertama 1 satuan kubus, kubus yang kedua yang di tengah 8 satuan kubus, dan kubus yang ketiga yang lebih besar adalah 27 satuan kubus. Bilangan-bilangan 1, 8, dan 27 itu disebut bilangan kubik. Bilangan-bilangan kubik dapat di akar pangkat 3 dengan hasil bilangan asli. Cara mencari panjang rusuk kubus apabila diketahui volumenya adalah sebagai berikut. Ini rumusnya. S sama dengan akar pangkat 3 dari volume. S itu adalah panjang rusuk dan V adalah volume kubus. Nih contoh, ada soal sebuah kubus memiliki volume 125 cm kubik. Tentukan panjang rusuk kubus tersebut. Penyelesaiannya, volume kubus sama dengan 125 cm kubik. Panjang rusuknya berarti S sama dengan akar pangkat 3 dari V, yaitu kita mencari akar pangkat 3 dari 125. Akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Nah, jadi penyelesaiannya panjang rusuk kubus tersebut adalah 5 cm. Sekarang kita ke mencari akar pangkat 3. Mencari akar pangkat 3 dengan mengidentifikasi bilangan satuannya. Bilangan asli dari 1 sampai 9 apabila dipangkatkan 3 memiliki hasil angka satuan yang berbeda. Contohnya, carilah nilai dari akar pangkat 3 dari 1728. Penyelesaiannya adalah akar pangkat 3 dari 1728 sama dengan 12. Nah, cara mencarinya seperti ini cara cepatnya. Nah, kalian kan kemarin sudah menghitung ini ya. Nah, ini modal. 1 pangkat 3 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Dengan 7 itu adalah satuannya. 2 itu kan puluhan ya. 4 pangkat 3 sama dengan 64. 5 pangkat 3 sama dengan 125. 6 pangkat 3 sama dengan 216. 7 pangkat 3 sama dengan 343. 8 pangkat 3 sama dengan 512. 9 pangkat 3 sama dengan 729. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, ini satuan-satuannya ya. Tadi contohnya akar pangkat 3 dari 1728. Nah, kenapa Ibu pakai titik seperti ini? Supaya memudahkan ruangnya. Nanti jadi kita bagi di titik ini ya untuk memudahkan. Nah, pertama, ini kan ribuannya 1. Kamu cari berapa pangkat 3 yang hasilnya mendekati 1. Otomatis kan jawabannya yang ini ya, 1. Tulis di sini 1. Kemudian kalian perhatikan satuan dari ruang yang ini, yang sebelah sini. Dari ruang yang sebelah sini, ini kan 728. Satuannya adalah 8. Nah, kalian cari di sini perpangkatan berapa
yang hasilnya adalah 8. Belakangnya itu 8, satuannya itu 8. Otomatis jawabannya yang 2. Nih. Nah, jadi tanpa kalian menghitung, kalian bisa menentukan akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Ini. Contoh lain. Contoh lain misalnya ibu punya soal nih. Akar pangkat 3 dari 13.824. Nah, kita pisahkan dari sini menjadi 2 ruang. Titiknya ya. Sekarang perhatikan yang depan ini kan 13. Nah, perpangkatan berapa yang hasilnya mendekati 13? Di sini kalian lihat. Perpangkatan berapa yang hasilnya mendekati 13, tapi tidak boleh lebih dari angka 13. Otomatis hasilnya 2 ya. Kita tulis 2. Nah, sekarang kalian perhatikan yang sebelah kanan. Dari titik sini ke sebelah kanan. Itu ada bilangan 824. Satuannya adalah 4. Satuannya 4. Jadi kita perlu memperhatikan satuannya saja. Ini satuannya 4. Nah, di sini perpangkatan 3 ini yang hasilnya satuannya 4. Angka berapa? Tentu saja angka ini nih, 4. Nah, kalian tulis di sini 4. Jadi akar pangkat 3 dari 13.824 hasilnya adalah 24. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan mengamati, kalian mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi, kalian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan benar. Dan yang ketiga adalah melalui kegiatan mencoba, kalian mampu membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan air permukaan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah yang ada pada papan tulis tersebut? Ya, betul. Gambar A adalah gambar pemandangan indah dengan tanah yang tentunya sangat subur. Sedangkan gambar B adalah gambar tanah yang kering. Gambar manakah yang lebih indah dilihat? Ya, tentu saja adalah gambar A. Karena gambar A merupakan gambar yang daerahnya sangat subur. Dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah seperti gambar B? Tentu saja dapat. Apa yang menyebabkannya? Tentu saja jika di daerah tersebut sudah tidak ada lagi daerah resapan air. Misalnya di daerah tersebut sudah dibangun gedung-gedung. Nah, sekarang kebalikannya. Dapatkah lingkungan seperti gambar B berubah seperti gambar A? Tentu saja dapat. Bagaimana caranya? Ya, tentu saja dengan membuat daerah resapan air. Misalnya dengan menanam pohon di lingkungan tersebut.
Nah, sekarang coba kalian sebutkan cara-cara yang biasa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolahmu. Silahkan kalian tulis jawabannya, kemudian kalian kirimkan di classroom. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Selanjutnya, silakan kalian baca teks berikut ini. Untuk memudahkannya, silakan kalian pause terlebih dahulu. Kalian telah membaca teks siklus air tanah. Peristiwa apa yang terdapat pada teks tersebut? Bagaimana urutannya? Silahkan kalian tulis jawaban kalian pada diagram tersebut. Setelah itu, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Kemudian jawabannya silahkan kalian kirimkan di classroom. Sekarang silahkan kalian lakukan percobaan berikut ini. Pertama-tama, siapkan air, batu bata, bongkahan-bongkahan batu, dan 2 buah wadah, misalnya loyang. Pada satu loyang, letakkan batu bata. Pada loyang lain, letakkan bongkahan-bongkahan batu. Tuangkan air ke dalam loyang setinggi 5 cm. Diamkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, amati tinggi air pada setiap loyang. Tuliskan hasil pengamatanmu dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Silakan kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian, kemudian foto dan kirimkan di classroom. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.